daripada hati seorang hamba bagi setiap kita, terlebih lagi Ibu Langkim pada di masa hidupnya. Saat ini kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga di dunia, katakan ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku ke surga, ku tak membawa pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Bila yang ku punya usaha, ku takut Allah menjauh. Katakan tak usah ku bimbang, gantung kepada Tuhan. Setiap kami kita perlu takut, karena Engkau Allah yang menjaga kami, Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami, Tuhan. Dan Engkau Allah satu-satunya pengharapan dalam akhir hidup kami, Tuhan. Kalau siang hari ini kami ada di tengah-tengah kota besar Ibu Langkim, biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau boleh menguatkan untuk setiap kami tempat ini, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan, Tuhan. Untuk mereka boleh melihat bagaimana pertolongan pemeliharaan Tuhan atas keluarga ini daripada Tuhan. Berfirmanlah setiap kami dalam nama Yesus, urapi kami semua, Tuhan. Ada setiap firman yang kami dengar, Tuhan, lebih kekuatan dalam hari-hari kami, terutama untuk keluarga tinggal tempat ini, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menerima firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, saya selaku gembala dan mewakili keluarga besar GPI Brumsung, kami mengucapkan turut berbela sungkawa sebesar-besarnya. Kami merasakan sangat kehilangan untuk Ibu Langkim, karena saya lihat Ibu Langkim ini adalah jemaat yang setia dari dahulu. Saya perhatikan adalah pada waktu awal kita mau ibadah, Ibu Langkim sudah ada di tempat. Jadi saya datang sudah di tempat. Saya merasa sangat kehilangan gitu. Ke depan saya tidak akan lagi sosok Ibu Langkim yang rindu beribadah gitu. Tapi biarlah untuk siang pagi hari ini kita akan sama-sama ya melepas ya Ibu Langkim ini ya, karena iman dia di dalam Tuhan. Amin, saudara ya. Permasalahannya adalah bagaimana untuk kita semua yang ditinggalkan. Jadi ini firman ini berbicara untuk kita semua ditinggalkan. Kalau Ibu Langkim ini sudah selesai ya, dia sudah selesai. Tuhan sudah panggil semuanya, semua penderitaan, semua beban dia sudah selesai, Tuhan panggil. Jadi firman ini berbicara untuk kita yang masih hidup ya. Kita meneladani bagaimana kesetiaan Ibu Langkim, iman Ibu Langkim di dalam mengiringi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi gini, saudara, kalau kita lihat dua pujian pertama dikatakan ya, ku tak membawa apapun juga saat aku datang dan saat aku kembali ke surga. Artinya apa? Memang kita dilahirkan dengan telanjang, betul. Dan kita pun dipanggil Tuhan seperti sekarang, cuma apa yang dipakai ini aja. Dan yang kedua, pujian kedua bisa dikatakan apa? Tak usah kita khawatir, karena Allah yang menjaga kita. Amin. Ya. Jadi dari dua pujian ini, apa yang bisa kita sampaikan, saudara? Bahwa
kita hidup, dilahirkan di dunia, di dalam tidak membawa apa-apa dan kita kembali tidak apa-apa. Tapi satu hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita adalah jaminan bahwa apa yang bisa kita peroleh setelah kita dipanggil Tuhan. Itu kadang-kadang seseorang kita hidup sadar tidak sadar kita ikut asuransi untuk apa? Supaya kita dapat jaminan kesehatan, betul ya? Untuk keluarga ditinggalkan kita harus bayar. Sekarang kita pernah berpikir enggak bahwa kita hidup, jaminan kita setelah kehidupan ini bisa kemana? Semua agama pasti tahu bahwa kehidupan yang akan datang cuma ada dua, surga dan neraka. Nah sekarang itu adalah pilihan bagi kita. Kalau saya tanya kita kalau dipanggil Tuhan mau masuk neraka apa surga? Tapi semuanya akan surga. mau masuk ke surga. Betul loh. Itu pilihan saudara. Ya. Nah sekarang permasalahannya apakah kita udah pasti kita mendapat jaminan bahwa kalau kita dipanggil Tuhan kita pasti masuk surga? Itu ya sekarang permasalahan yang kita harus kita belajar untuk hari ini. Ya kita mengingatkan kita kadang-kadang dalam seharian kita beraktivitas kita nggak lihat seperti ini, tapi pada waktu dalam duka seperti ini kita berpikir iya ya, kalau saya dipanggil Tuhan apakah saya pasti bahwa saya masuk surga? Itu paling penting saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa hanya ada satu jaminan di dalam agama yang menyatakan bahwa siapa yang bisa mengantar kita ke surga. Yuk kita akan baca bersama-sama saudara ya. Saya akan bacakan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Jadi di dalam agama yang ada hanya orang yang mengikut Tuhan Yesus yang dia dapat kepastian untuk akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada yang tanpa melalui Tuhan Yesus yang sampai ke Bapa di surga. Nah puji Tuhan saudara, kalau saya lihat iman Ibu Langkip inilah yang dia telah menerima Tuhan Yesus. Dia telah dibaptis menerima Tuhan Yesus dan selamat, dan dikatakan di sini apa jaminan bagi orang yang mengikut Tuhan Yesus? Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Tuhan telah berjanji Dia menyediakan tempat di surga untuk orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu jaminan bagi kita semua. Amin. Jadi kalau kita mau bahwa kita mau percaya dan kita mau kasih jaminan kita ke surga, kita pasti harus mengikut Tuhan. Amin. Saya yakin di dalam beberapa agama cuma satu yang agama ini aja, ketika Kristus itu yang berani menyatakan akulah jaminan surga. Yes, Tuhan. Nah sekarang permasalahannya bagaimana kita untuk bisa mendapatkan itu. Yang pertama kita percaya, yang kedua kita hidup dan menghidupi ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Amin. Itu jaminannya. Ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman."
Jadi sampai kapan kita percaya dan mengiring Tuhan Yesus? Sampai Tuhan memanggil kita, sampai dengan garis akhir, dan kita memelihara iman kita teguh di dalam Tuhan. Itu yang Malakim sudah lakukan. Yes. Sampai dengan hari-hari terakhir dia sebelum dipanggil Tuhan. Saya 1-2 minggu yang lalu masih jumpa di gereja. Saya sapa dia, gimana Ma? Apa ya? Beginilah, puji Tuhan. Saya masih setiap hari kan seperti dirawat ya, kaget ya. Dia masih dalam iman, dalam keadaan seperti itu dia masih datang cari Tuhan. Itu di akhir memelihara iman. Amin. Itu yang paling penting bagi kita, ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Orang yang beriman menjaga iman sampai dengan Tuhan datang dalam kehidupan dia. Tuhan sudah sediakan mahkota. Amin. Tuhan sudah sediakan tempat di surga. Amin, saudara. Amin. Ya. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ini bukan hanya untuk Malakim, untuk kita semua yang ditinggalkan. Itu berlaku semua. Kalau Malakim ini sudah memberikan contoh panutan kepada keluarga besar, kepada kita semua, kiranya kita mesti harus ikuti keteladanan Malakim ini. Amin, saudara. Amin. Ya. Bukan cuma mahkota, saudara. Hari ini kita akan mengantar jenazah Malakim untuk dikebumikan. Dia udah selesai bagian dia. Tapi saat ini juga saya percaya Malakim karena memelihara iman, dia udah terima Tuhan Yesus, dia sekarang sudah dapat tempat di surga. Amin. Sekarang permasalahannya bagi saudara dan saya, kita yakin ya, kita mau kita terima surga itu keputusan kita pribadi. Sarah ini gimana teladani Malakim? Saya sudah tahu persis selama ini dia berjemaat, bagaimana dia taat, iman dia. Mungkin keluarga di sini lebih tahu bagaimana kehidupan dia dalam dia bergereja, di dalam dia beriman, ya. Kita teladani, ya. Jadi yuk, semoga firman ini yang mengingat tidak ada suatu jaminan yang pasti di dalam dunia ini kecuali Tuhan. Amin, ya. Kita ada kepastian. Kalau kita ikut asuransi itu kadang-kadang juga ada syaratnya, betul nggak? Kalau syaratnya itu tidak dipenuhi juga asuransi itu tidak berlaku. Asuransi harus bayar lagi. Ini kita tak bayar, coba kita percaya aja terima Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi yuk, yang hari ini adalah apa yang diteladani, apa yang telah ditinggalkan Malakim bagi kita semua. Kita melihat ada buahnya. Saya percaya bukan hanya dia aja. Atas orang yang percaya pasti akan berdoa untuk keluarga besarnya. Amin. Dan doa-doa Malakim pasti doa untuk keluarga besar, untuk berkat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, jadi yuk kita, kalau memang secara kedagingan kita akan kehilangan, tapi kita dapatkan sesuatu, kita belajar dari apa yang kehidupan dia, dalam iman dia, untuk kita boleh mengikuti ini semua. Yes. Amin. Ya, saya nggak berlama-lama ya, nanti kita akan teruskan di pemakaman ya. Kiranya hanya sebentar yang saya sampaikan bisa mengingatkan kita untuk kita ke depan ya, bagaimana kita melalui Malakim ya, untuk keluarga besar kita semua depan ini, karena itu adalah hal yang masih kita harus mengerti. Kita tidak repot-repot, kita tidak capek-capek, yang penting cuma satu, terima Tuhan, percaya, pegang iman ke dalam Tuhan. Yes. Bukankah itu pengharapan kita semua? Amin. Semua kita mesti, kalau ditanya mau masuk neraka atau surga, pasti ngomong masuk ke, ya firman telah disampaikan ya. Jadi yuk, di tengah kedukaan seperti ini kita telah diingatkan untuk satu hal ini, dapatkan kepastian setelah kita dipanggil Tuhan. Amin, saudara. Yuk saya serahkan untuk selanjutnya untuk berupa detik yang akan diberikan. Syukur atas kepercayaanmu bagi kami. Di dalam telah pengambilan foto bersama dengan telah ini, tolong dipersiapkan minyak ya. Yesus, tubuh roh dan jiwa
Ya di depan ini mau di bawah. Tuhan, lagi hujan Tuhan, berhentikan dulu hujan. Inang bawa sendiri motor. Rumah di depan oh. Samping dulu bentar ya. Ya Tuhan. Jadi ikut sedih saya. Yang sabar, yang kuat.